kajian duha ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Iman di kolbu. Ini sama dengan kalam, segarkan kolbu. Bagaimanakah cara menyegarkan kolbu? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah baca la ilaha illallah. Maka orang-orang yang sering membaca ini hatinya selalu segar, hatinya selalu bahagia, hatinya tidak akan pernah jenuh. Maka kalau kita sudah hijrah, sudah beragama, bahkan ada ustadz, dai, kok jenuh beragama, jenuh dia, berarti ada yang tidak segar dalam kolbunya. Bagaimana caranya? Dia harus nge-push lagi, diperbanyak lagi baca la ilaha illallah. Ya, saya sengaja karena mau berangkat ke sini malam tadi, ba'da maghrib, kami zikir dulu la ilaha illallah. Ini bukan untuk pamer, tapi tahaddus bin ni'mah. Sebagai tanda syukur kepada Allah, Allah izinkan lidah yang hina ini membaca nama Allah, la ilaha illallah. Kami ada bertiga, berempat, ba'da maghrib langsung tahlil 1000. Kami menyebutnya tahlil 1000. Di Aceh disebut ratib 1000. Di Sunda apa namanya? Apa? Wirid Sarewu. Nah itu tuh, kasih nama ya. Nanti teman-teman pengawasan, khususnya pengawasan Albis, buat sekali seminggu wirid Sarebu, benar Sarebu. Kalau Jawa apa? Sewu. Sewot apa sewu? Itu cuma namanya 1000. Boleh kurang, boleh lebih. Itu hanya menunjukkan banyak. Dan saya merasakan berkahnya. Karena sebenarnya badan saya belum fit ketika berangkat ke sini. Kita diberi hadiah oleh Allah, dibersihkan perut. Yang keluar cuma air 2 hari, alhamdulillah ya. Jadi kalau tenaga saya kurang kuat, mohon dimaklumi ya, karena kita sudah janji lama. Tapi nikmat, maka saya selalu minum air lebih banyak. Jika air itu menyegarkan badan, maka la ilaha illallah menyegarkan kalbu. Jadi orang yang kurang la ilaha illallah, kalbunya tidak segar, maka marah-marah terus. Beragamanya marah-marah, di kantornya marah-marah, dagangnya marah-marah, berusahanya marah-marah, hati-hati. Nah, maka harus dimasukkan la ilaha illallah, harus benar-benar masuk. Harus benar-benar masuk. Ya? Ada yang tersinggung nggak? Kalau tersinggung, alhamdulillah, berarti pas nyinggungnya. Ya, alhamdulillah. Ya. Saya bawa kitab, tapi bentuknya PDF, karena sekarang kalau bawa kitab banyak-banyak nggak muat di mobil. Jadi bawanya masukin ke alat media aja. Kitab yang, karena ini masjid baru, saya sengaja buka kitab yang belum pernah saya kaji selama ini secara terbuka, yaitu kitab Al-Hikam, cuma bukan Hikam Ibnu Athaillah, Hikam yang lebih awal dari Imam Ibnu Athaillah. Namanya Hikam Al-Ghawthiyah. Kita kan namanya pengausan. Maka namanya bukan cocok logi. Al-Hikam Al-Ghawthiyah. Ya. Kalau orang bertanya, kok disebut ngaos? Ngaos sama ngaji? Coba tanya orang Jawa, belum Sunda dulu nih. Dalam bahasa Jawa, ngaos itu lebih halus dari ngaji. Habis kursus sama istri. Orang Jawa. Di Sunda juga disebut pengaosan. Itu bahasa halus. Jadi kalau dihitung sebenarnya lebih indah mana pengajian dan pengaosan? Pengaosan. Kalau pengajian salah baca penggajian. Senang ya? Mau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari kemuliaan Allah, kota Bandung itu kota yang paling disukai anak saya yang kedua yang Allah sudah panggil. Jadi dia kalau lagi ingin berlibur selalu mengatakan Bandung Bi, Bandung Bi. Maka saya kalau ke Bandung, mohon maaf mata saya berkaca-kaca. Semoga jadi investasi akhirat. Amin. Kitab Al-Hikam Al-Ghawthiyah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghawth. Al-Ghawth itu gelar untuk pemimpin para wali Allah. Jadi jika ada menteri, gubernur, wali kota sampai ke bawah RT, yang paling tingginya presiden atau raja. Dalam pemerintahan rohani, ini kan pemerintahan zahir. Dalam pemerintahan rohani juga ada wali. Wali itu ngurusin negeri batin. Mereka ada kepangkatannya. Yang paling tinggi disebut Al-Ghawth. Paling tinggi disebut Al-Ghawth. Tiba-tiba ada bocil lewat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Al-Ghawth berarti hamba Allah yang karena dia makhluk dapat rahmat dan berkah. Al-Ghawth berarti hamba yang di mana dia ada maka kalbu manusia menjadi bercahaya.
Al-Ghaus itu yang jika dia berdoa, doanya langsung mustajab. Dan saya bukan Al-Ghaus, ya, jangan salah. Saya bukan Imam Mahdi seperti yang ada orang mengatakan, ya. Itu salah itu, ya, keliru. Ar-Razi, ya. Baik. Al-Ghaus ada namanya Al-Qutub. Al-Qutub itu jumlahnya sejumlah dengan jumlah para nabi dan rasul. Rasul berapa? 313. Jumlah nabi, maka sekarang jumlah kekasih Allah berpangkat kutub 313. Selebihnya 124.000 mereka pewaris para nabi. Dan jangan khawatir, kita sedih jika kiai ulama wafat, tapi tidak usah khawatir, Allah akan ganti. Cuma kadang gantinya bukan dari muridnya, kadang gantinya dari yang sebelahnya, kadang gantinya dari tempat yang lain, jauh nun di sana. Nah, imam ini disebut Imam Abu Madian. Dia hidup di abad ke-6 tahun 500-an, wafatnya tahun 590-an. Sekarang tahun 14. Tuh kan, masjid baru nih. Harus mengulang terus bahwa kita ada tahun sendiri. 1444. Imam ini wafat tahun 590-an. Ini diperdebatkan 590 berapa? Saya pakai aja 590. Berarti sudah berapa tahun? Coba genapkan jadi 600. Kurangi 1444 kurang 600. Berapa tahun yang lalu? Banyak ya? Malas ngitung ya? Nah, imam ini nulis juga Al-Hikam. Hikam ini jarang dibaca di pesantren, tapi yang baca biasanya ulama-ulama yang mereka punya konsumsi sendiri. Untuk masjid baru, kita beri hadiah baru, membuka kitab Al-Hikam Abu Madian. Nanti selama berapa hari, 2 hari ini, insya Allah saya akan buka kitab ini dimanapun. Insya, nanti siang ada lagi, kita buka lagi kitab itu. Insya Allah. Yang saya hormati, para ulama, majelis ulama, pengurus masjid, takmir, semua yang berkhidmat di masjid, yang bersih-bersih masjid. Ini kalau nggak ada yang bersihin, nyaman nggak duduknya? Maka kalau ada yang bersih-bersihin ini marah-marah, jangan ikut marah. Jangan ngomong, kamu nggak tahu siapa saya. Gimana jawabnya, Cung? Kamu dan Allahumma sholli ala sayyidina. Jadi kalau ketemu ada orang tim khidmat yang sedang bersih-bersih, keamanan, kita ikut saja mereka. Kenapa? Karena mereka tahu cara ngurus ini. Kita kurang tahu. Dan maafkan kami para tamu jika salah-salah adab kepada sahibul bait, ya. Untuk membaca kitab ini, mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan Imam Abu Madian dan guru-guru kita semua dan pendiri masjid ini, semua yang berwakaf, mungkin dari harta yang diberikan ke negara masuk ke sini, siapapun yang berinisiasi, siapapun yang memakmurkan, kita kirimkan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Semua kita cinta Al-Quran. Al-Quran itu secara teks sudah berakhir 114 surat dan sudah tidak turun lagi. Kalau ada orang meyakini bahwa akan ada Quran baru, pastikan itu ajaran menyimpang. Kita tidak seperti itu. Tapi makna Al-Quran berkembang atau tidak? Berkembang nggak? Dulu jangankan di agama sebelum kita, di Islam sendiri meyakini bahwa bumi itu flat dan bumi adalah tempat alam semesta berotasi. Jadi kita senternya. Ternyata berkembang, sekarang terbalik. Matahari tempat tata surya berputar. Kita nggak tahu lagi, nanti ada pertemuan baru. Maka orang meyakini bumi flat, bumi diam, alam yang berkeliling, atau yang sebaliknya, itu tidak berkaitan dengan agama. Itu berkaitan dengan pemahaman terhadap teks. Nah, ini beberapa tahun yang lalu banyak yang bertengkar di bab ini. Nah, Al-Quran sudah selesai, tapi pemahaman Al-Quran Allah selalu turunkan. Oleh karenanya, orang dahulu baca ayat, tidak terfahamkan akan muncul teknologi namanya kamera. Tapi ketika Ibnul Haytham baca ayat tentang afalam yanzuru ila sama, apakah mereka tidak memperhatikan langit? Dan kalimat ain, mata, semuanya diteliti, jadilah kemudian awal daripada lensa. Maka kalau tanpa Ibnul Haytham kita nggak punya lensa kamera hari ini, nggak punya kacamata hari ini. Di zaman ini sudah lain lagi. Oleh karenanya pemahaman terhadap Al-Quran berkembang, Al-Qurannya tidak boleh berkembang. Al-Qurannya titik, qul a'udzu binas, ujungnya minal jinnati wan nas, selesai. Ya.
Nah, apa kata Imam Abu Madian? Al-Quran nazal wa tatanazzal. Jadi ada dua. Al-Quran itu turunnya ada dua jenis. Yang pertama turun kalimahnya, surahnya, ayatnya, itu namanya nazal. Nazala atau nazzala atau anzala, artinya sama. Cuma dibedakan anzala turun brek ke langit pertama, kalau nazzala turun bertahap. Inna anzalna, surat Al-Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan hu-nya Quran fi lailatul qadar, pada malam Lailatul Qadar, turun blok semua. Jadi di malam Lailatul Qadar itu malam keberapa? 27, bukan 17. Tapi untuk memperingati nuzul Quran, karena nuzul Quran ini, Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kalbu Sayyidina Muhammad SAW, lalu diturunkan ke kalbu para sahabat. Para sahabat berperang pada 17 Ramadan, perang Badar. Karena ahli Quran, mereka berjuang pada hari Badar. Ulama kita merayakan hari Quran itu, perjuangan ahli Quran pada malam 17 Ramadan. Jadi sebenarnya 17 Ramadan nuzulnya bukan nuzul dari atas, tapi itu pejuang-pejuang Quran sedang berjuang. Silakan cari hadisnya. Tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan Quran turun malam 17. Silakan, kita boleh taruhan. Ya, ini taruhan beneran loh Pak ya. Boleh ambil nih tablet saya. Di sini banyak kitab, ada ribuan kitab. Tapi antum bisa baca nggak? Tidak saya temukan. Yang ada wa unzilal furqan, diturunkan al-furqan yaitu Al-Qur'an pada hari ke-24 atau malam 25. Tetapi malam yang biasanya Lailatul Qadar 27. Maka kita gabung. Lailatul Qadar malam ganjil, turunnya Al-Qur'an malam ganjil setelah 20. Wallahu a'lam bis-shawab, ya. Namun ada ulama yang meyakini Lailatul Qadar itu mulai dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan. Cuma saya tidak menemukan dalilnya. Jadi Al-Quran itu turunnya dua jenis. Satu nazala. Apa arti nazala? Turun dengan huruf, kata-kata, jumlah, dikumpulkan kata-kata jadi ayat, dikumpulkan ayat jadi surat, dikumpulkan surat semuanya 114 menjadi mushaf Al-Quran. Itu sudah selesai, itu nazala. Maka tidak ada lagi Quran. Ada teman saya yang bertanya, oh di Iran ada Quran Syiah. Kebetulan saya punya mahasiswa santri lagi kuliah di sana, S2. Saya tanya, betul ada Quran? Oh enggak ada Quran baru enggak? Sama, Qurannya sama. Berarti tidak ada. Mau di sana di sini sama. Di sana dan di sini sama. Lalu yang kedua, ini yang bagian kita. Kalau nazala atau nazala turun ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nazala turunnya kemana? Allah turunkan ke Lauh Mahfuz, ke Sayyidina Jibril, lalu ke Nabi Muhammad SAW. Tapi Allah juga langsung ke Nabi Muhammad SAW. Ada yang langsung. Bahkan sebenarnya Quran itu langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara huruf per hurufnya baru diturunkan lewat malaikat Jibril. Nah, yang bagian kita, ini yang menarik sebenarnya untuk zaman ini, yaitu tanazzala. Apa arti tanazzal? Bahwa Quran yang sudah sempurna itu, kita sempurna nggak? Ini yang hadir sudah sempurna belum? Belum. Memahami Qurannya sempurna nggak? Coba ada berapa orang di sini ambil misalnya, saya ambil 10. Dari 10 suruh baca Quran, surah Al-Fatihah, disuruh memaknai. Maka masing-masing akan beda cara memaknainya. Apakah pemaknaan itu sudah berhenti? Maka ketika orang ngomong, hanya pemahaman ini yang benar, sedangkan pemahaman yang lain salah. Nah, itu mereka gagal paham di bab nazala dan tanazzala. Ini yang sering saya sampaikan sebelum kita masuk ke bab qalbunya. Quran suci, benar? Benar Quran suci? Kalau Ar-Razi baca Al-Quran suci nggak? Saya suci nggak? Enggak, saya nggak suci. Yang suci cuma Allah, Rasulullah. Tapi kalau Allah sucikan saya, baru saya bisa menyentuh Al-Quran. Maka disebut la yamassuhu illal mutahharun. Tidak dapat menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, bukan yang merasa suci. Beda yang disucikan dengan yang merasa suci. Orang-orang yang merasa paling benar, yang merasa benar, itu orang-orang yang tidak akan dapat menyentuh Quran. Kenapa? Karena dia merasa suci. Orang merasa suci itu sombong. Itu sifat iblis. Iblis itu.
sekelas Nabi SAW merasa berdosa, masa ente merasa suci? Nabi setiap hari masih mengatakan, ya Rabb, ighfirli wa tub alayya. Ya Allah, ampuni hambamu ini dan terimalah tobatku. Kok ada hari ini orang baru hijrah, baru belajar Islam, terus mengatakan bahwa pemahaman agama dia paling benar, yang lain salah. Dia sulit membedakan antara Quran yang maha benar dengan dia yang belajar benar. Orang belajar benar belum tentu benar. Orang belajar benar belum tentu benar. Nah, kita sedang belajar benar. Jadi saya menghimbau kepada siapapun yang sedang belajar, sedang ngaji, sucikan Quran, jangan sucikan pemahaman kita terhadap Quran. Yang punya faham terhadap Quran siapa? Ustadz, benar. Ustadz itu manusia, bukan nabi. Ustadz bisa salah. Oh, dia kan tamatan ini, dia gelarnya ini, nggak ngaruh. Ya, apapun gelarnya, walaupun gelarnya 7 ditambahin ALM, almarhum, tetap aja dia bukan yang suci. Bapak Ibu, saudara-saudari bukan Allah. Apa kata beliau? Al-Quran nazala wa tanazzal, fanuzul qad madha wa tanazzul bakin ila yaumil qiyamah. Quran sudah selesai, tetapi pemaknaan Quran belum selesai. Maka wa tanazzul, jadi ada nazal, nuzul, ada tanazzul. Tanazzul bakin ila yaumil qiyamah. Sedangkan tanazzul, turunnya pemaknaan Quran ke dalam kolbu akan berlanjut sampai kiamat. Ini yang ngomong Imam Abu Madyan, disebut tanazzul. Maka orang siapa saja yang mendapatkan makna Quran, dia pewaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin nggak pewaris Nabi suka melaknat? Mungkinkah pewaris Nabi suka cari kesalahan-kesalahan orang? Hari ini orang-orang yang mengaku dirinya ulama suka nyari kesalahan orang lain. Dan kita menghimbau, ini kebetulan ada teman-teman majelis ulama. Majelis ulama itu bukan majelis juri penyesat aliran-aliran, bukan. Majelis ulama itu majelis pembimbing umat. Sepakat? Bukan majelis untuk menyesat-nyesatkan aliran-aliran. Kalau ada aliran, bimbing dulu, nggak mau dibimbing baru sesatkan. Ini bukan ngajarin, tapi kita ngingetin aja. Ya. MUI bukan KPK. KPK aja udah berubah. Dari dulunya suka tangkap tangan, sekarang sudah suka mengedukasi. Nggak langsung tangkap. Dulu kan kayaknya prestasi. Setiap kali hari Jumat, masih ingat? Itu hari yang menegangkan. Ya, Jumat Keramat. Kami berharap kepada guru-guru kami di MUI, senior-senior kami di MUI, kawan-kawan kami di MUI, jika ada kesalahan di aliran-aliran kelompok-kelompok, bimbing mereka. Jangan langsung keluarkan fatwa, apalagi cuma jawaban lewat WA, apalagi lewat website. Tidak elok, enggak elok. Ya. Jangan salahkan nanti, jika nanti banyak pengawasan-pengawasan, majelis-majelis, lembaga-lembaga, nanti mereka menyerang majelis ulama. Jangan sampai. Saya mencintai MUI karena guru saya lama di MUI. Ya, walaupun saya tidak mau masuk MUI, Kiai. Ya, karena nggak kuat, belum pantas disebut ulama. Saya jadi guru ngaji aja. Ya. Ini jauh nih, Pak Dokter sini nih ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita perhatiin dari tadi kayak kenal dia. Ya. Allahumma sholli ala Sayyidina. Al-Quran selesai, pemahaman Quran tidak selesai. Maka nggak layak orang ngomong saya paling alim. Cukup Sayyidina Musa yang mengatakan aku paling alim. Setiap orang yang disayang Allah ngomong aku paling alim, tunggu, nanti akan ada teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tanazzul baqin ila yaumil qiyamah. Jadi pemahaman Quran itu akan turun ke dalam kolbu sampai kiamat. Ingat, rumusnya kemana turunnya? Kolbu, bukan ke sini. Ilmu kalau cuma hanya nambah di sini, hobinya debat sama cari kesalahan orang. Tapi kalau turun ke dalam kolbu, dia sudah nggak sempat cari kesalahan orang karena di dalam kolbunya sudah banyak kesalahan. Apa kata Rasulullah SAW? Idza adnaba al-'abdu, jika seorang hamba berdosa, maka terjadilah di kolbunya, ju'ila fi qalbihi nuqtatan sauda, ada bercak noda hitam di kolbunya. Kita punya cerminnya ada bercak, nutupin bagian wajah. Bisa lihat muka nggak di situ? Dia bisa lihat muka. Itulah sebabnya ada orang-orang yang dia nggak sempat ngaca, akhirnya dia lihat muka orang lain. Apalagi kalau kolbunya sudah retak. Retaknya kolbu kalau sudah syirik. Kolbu retak itu bukan karena patah hati. Itu urusan kaum alay.
retaknya kolbu dalam ilmu kolbu itu ketika dia berpaling cintanya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah syiriknya kolbu, syirik khafinya kolbu. Ketika kolbunya bergantung kepada selain Allah, walaupun lisannya baca la ilaha illallah. Dosa yang berbahaya itu bukan hanya dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa tangan, kaki, kemaluan, itu sudah tahu kita semua. Cukup diistighfarkan, tobat, berniat tidak mengulangi. Tapi kalau dosa kolbu, sering tidak sadar kita melakukannya. Coba yang duduk sekarang, hati-hati, terbersit gak merasa lebih baik dari yang di samping? Merasa lebih solehah dari yang di samping, yang di depan. Terbersit sedikit, langsung di kolbunya ada noda. Itu kalau main kolbu itu bahaya. Dan yang mampu untuk membersihkan cuma la ilaha illallah, ya. Jadi orang-orang yang kolbunya penuh dengan la ilaha illallah, mau dimasukin yang lain juga nggak bisa. Ketika godaan-godaan duniawi itu sangat kuat, jadi suatu kali ada seseorang yang hamba Allah, rezeki datang terus kepadanya. Orang ini senang juga baca kitab Al-Hikam. Tapi ketika datang terus zikir, kata Imam Nawawi, kamu boleh terima hadiah pemberian orang, tapi yang kamu lihat Allah yang ngirim, bukan makhluk. Karena kalau kamu lihat makhluk yang ngirim, kamu akan tunduk kepada makhluk. Allah cemburu. Allah cemburu. Terus gimana? Terilhamlah hadis tadi ke dalam kolbunya. Maka dia banyak-banyak baca la ilaha illallah. Nah, Imam Abu Madian, salah satu imam yang seperti itu. Beliau jika lagi kolbunya gersang, maka dia banyak-banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini zikir sudah biasa, tapi efeknya luar biasa.